Semakin banyak Betul. pasangan menimbulkan ketidakpastian sebetulnya. Jadi setiap detik aja itu bisa berharga banget mengubah segalanya sebetulnya. Detik-detik akhir ya kita tunggu. Biasanya satu atau dua, bahkan ini yang belum mengumumkan itu justru mengumumkannya detik-detik akhir. Tetapi Caimin dengan sangat tegas menolak tawaran uang itu dan dia ingin menjadi cawapres. Dan ketika peluang itu di koalisi KKIR itu tidak ada harapan lagi, maka ketika ada tawaran dari Surya Paloh, tawaran dari Nasdem, tawaran dari Anies untuk bisa digandengkan, maka dia menerima itu. Tentu ini tidak mulus. Iya. Saya bilang ke depan pasti selalu ada tantangan. Halo rekan-rekan Koboi Politik di seluruh penjuru tanah air. Kita berjumpa lagi di episode ke-8 kita yang pasti kaget ya tentang fenomena di 2 September yang lalu tentang pengumuman Capres dan Cawapres pertama. Nah, oleh karena itu di episode 8 ini kita angkat judul tentang kejutan koalisi perubahan. Tapi kita sisipi di awal lagi-lagi. Nah, lagi-lagi kejutan koalisi perubahan karena memang betul-betul politik kita penuh dengan dinamika yang harus kita segera respon. Nah, di 2 September lalu, ya Mas Alfi di Hotel Yamato ya, sangat ikonik banget di Surabaya atau sekarang itu Hotel Majapahit. Pasangan Baca Pres dan Baca Wapres pertama sudah terbentuk. Sekaligus sebetulnya ya bisa kita katakan juga mengukuhkan 3 partai yang ada di koalisi perubahan untuk persatuan ya. Ada Partai Nasdem, Partai PKS, dan PKB. Nah, di koalisi ini tentu ada tagline-nya nih, Amin, Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar. Dengan mantap sudah menyatakan akan melenggang ke ajang pertarungan Pilpres di 2024 sebagai satu pasangan. Nah, meskipun begitu memang banyak ahli juga yang sebetulnya sudah punya prediksi bahwa komposisi awal koalisi perubahan untuk persatuan ini sebetulnya mudah goyah. Nah, ini juga itu juga ditandai dengan harga yang harus dibayar, yaitu hengkangnya Partai Demokrat gitu ya dari koalisi. Nah, oleh karena itu di podcast kita kali ini kita akan ambil sudut pandang yang sebetulnya cukup kritis, yaitu tentang analisis berbasis diskursus. Kita akan melihat sebetulnya apa dasar gitu ya pemilihan dari Caimin itu sebagai pendamping Pak Anies dan juga kira-kira bagaimana bidak catur di perpolitikan kita tentang Pilpres ini akan terjadi di bulan-bulan berikutnya sebelum pendaftaran. Nah, bagaimana respon untuk langkah kuda ini perlu kita tanggapi secara serius. Nah, kira-kira begitu Mas Afi, dan kita coba ulas dulu nih tentang pertanyaan pertama. Kira-kira dasar aja. Publik ini banyak bertanya-tanya, kenapa pilihannya jatuh ke sosok Muhaimin Iskandar, Caimin, yang kata Caimin sebetulnya beliau bilang pendekatannya baru 3 hari tapi langsung ditetapkan. Jadi beritanya sangat cepat. Nah, mungkin ada sisi di balik itu, tapi kenapa Caimin? Menurut Afi gimana ini? Oke, makasih Mas Mario. Selamat malam untuk teman-teman yang selalu setia menonton Koboi Politik. Komentar saya yang pertama, Mas Mario cukup canggih memilih judul ini karena dengan tadi menyebut lagi-lagi kejutan dari koalisi perubahan. Kita tahu bahwa kejutan pertama ketika kita bicara koalisi perubahan ini kan ada Partai Nasdem sebelumnya ya, Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Yang menurut saya kejutan pertama itu terjadi di 3 Oktober 2022 saat dimana semua orang tidak menduga-duga Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem mengejutkan publik dengan mendeklarasikan Anies Baswedan. Kenapa mengejutkan? Itu tadi karena Surya Paloh masih ada dalam koalisi perubahan, koalisi pemerintahan, lalu kemudian kok bisa memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Atau Surya Paloh dulu dikenal sebagai orang yang mendukung Ahok di 2000 Pilkada DKI, tapi kok dengan sangat berani dan sangat mantap memberi dukungan politik, membawa Nasdem dengan 59 kursi, memberi dukungan itu kepada Anies Baswedan. Dan lagi-lagi di pekan yang kemarin semua kita dikejutkan terjadi pengumuman
yang bagi publik melihat ini sebuah spontanitas, sesuatu yang terjadi begitu singkat, pengumuman capres dan cawapres Anies dan Muhaimin Iskandar. Tentu mungkin kembali ke pertanyaan Mas Mario, apakah benar bahwa ini hanya dalam waktu singkat persiapan? Saya meyakini bahwa ini tentu tidak disiapkan dalam waktu yang singkat. Sudah terjadi obrolan yang cukup serius, perhitungan yang cukup matang, sehingga keputusan itu Pak Surya jatuhkan itu ke Pak ke Caimin. Ingat Pak Surya itu adalah seorang politisi senior, dia usia dia berpolitik itu lebih tua daripada Partai Golkar itu sendiri, yang saya kira dia termasuk orang yang masuk di MPR itu di usia belasan tahun, dan ingat di usia sekarang di 70-an dia masih berpolitik, tentu dengan segudang pengalaman politiknya kita tidak bisa melihat bahwa keputusan mencalonkan Anies capres dan Caimin dibawa untuk mendampingi Anies itu adalah sebuah pilihan apa ya, dalam tanda petik ketergesaan. Saya kira tidak ada ketergesaan. Saya selalu meyakini bahwa keputusan politik yang dibuat oleh Surya Paloh adalah sebuah keputusan yang tepat dan sebuah keputusan yang bagi Surya Paloh itu dibikin tidak dalam ruang kosong, tetapi selalu ada pertimbangan-pertimbangan yang kalau kita bilang ini matematika politiknya itu matang betul, Mas Mario. Tetapi lagi-lagi publik selalu punya penilaian yang berbeda-beda. Ada yang kemudian bilang ini ada pengkhianatan, lalu kemudian ini Pak Surya Paloh hanya bermain-main atau bersandiwara. Saya kira tidak. Mari kita lihat begitu cerdasnya Surya Paloh membawa ini loh, Caimin ke Anies, Anies ke Caimin, dan terlihat betul kalau kita menggunakan analisis diskurs, khususnya melihat apa yang tampil di layar, tampaknya Pak Surya cukup happy, Mas Mario. Pak Surya cukup happy dan Anies juga cukup happy karena nanti kita bisa ulas. Kalau saya secara pribadi melihat sebagai orang yang mengikuti betul isu politik ini, karena Pak Surya punya satu tanggung jawab moral memastikan Anies datang sebagai capres. Karena kalau Anies tidak berhasil menjadi capres, itu pasti jadi satu pukulan buat Surya Paloh. Dia tidak sukses membawa Anies ke kontestasi pemilu 2024, Pilpres 2024. Karena itu ketika PKB setuju dengan pinangan Nasdem, lalu kemudian dua partai ini melakukan negosiasi politik dan mantap betul dan terjadi dalam waktu sepekan kemarin, Surya Paloh adalah orang yang paling bahagia. Bukan karena kan dalam ketergesaan, tetapi ini semua adalah satu bentuk apa ya, analisis semua keputusan ini keluar dari sebuah pertimbangan politik yang kalau menurut saya sangat-sangat matang. Oke, Mas. Sangat-sangat matang. Kata kuncinya itu berarti penuh perhitungan. Nah, singkat aja Mas Andi. Apa yang dihitung oleh Pak Surya Paloh ya? Apa yang dihitung Pak Surya Paloh kalau Pak Caimin ini punya nilai tambah untuk pemenangan Pak Anies? Itu kata kuncinya. Menurut Mas Andi apa? Dalam hitungan yang kalau kita bicara ketika membawa capres cawapres itu berlaga di medan kontestasi pilpres, tentu yang diharapkan adalah pemenang. Semua saya lihat banyak media dan juga banyak podcast sudah mengulas itu bahwa Surya Paloh yang terlihat dia ingin memastikan bahwa ceruk pemilih Jawa Timur, saya tidak bicara Nadiin, karena kalau kita lihat pemilih Indonesia ini kan 50% mereka yang terafiliasi dengan organisasi NU. Tetapi kalau lihat betul survei-survei, baik dari Litbang Kompas maupun survei lain menunjukkan bahwa pemilih NU yang kemudian benar-benar memilih PKB ini tidak sebanyak 50-an% tadi. Semua tersebar di partai-partai yang nasionalis. Tetapi Surya Paloh ingin memastikan tanda petik kelemahan Anies di Jawa Timur itu harus diisi betul oleh salah satu tokoh perwakilan dari Jawa Timur. Syukur-syukur ketemu orang seperti Caimin yang memiliki kendaraan partai. Tetapi menurut saya pemilih terbesar kita kan ada di Jawa Timur dan Jawa Barat. Anies dinilai cukup menguasai Jawa Barat, menguasai Jakarta dan Banten. Meskipun ada Prabowo di situ, tapi saya yakin Anies agak susah diterima di Jawa Timur. Belakangan ini dia tidak terlalu banyak bersinggungan dengan urusan Jawa Timur.
Nah, ketika cawapres ini yang dipertimbangkan variabelnya adalah salah satu tokoh yang datang dari Jawa Timur, maka tentu dengan sangat masuk akal banget, saya kira Surya Paloh akan memilih orang dari Jawa Timur. Pernah dicoba Kofifa, tapi kan Kofifa nggak mau. Pernah dicoba Yeni Wahid juga, tapi nggak mau. Pernah dicoba Mahfud, tapi Mahfud kemudian berpikir bahwa dia tidak mau berpasangan dengan Anies. Semua orang tidak berani berpasangan dengan Anies. Dan ketika Caimin, proposal itu ditawarkan Caimin dan Caimin cukup berani, dan itu pasti sangat sangat melegakan Pak Surya, dan Pak Surya tadi pertimbangan dia pingin supaya Jawa Timur harus betul-betul ada perwakilannya. Jadi sesimpel itu. Tapi Mas Mario, lebih dari itu, saya melihat orang harus membaca apa yang menjadi idealisme Surya Paloh. Tentu ini nanti kita akan bahas ke depan. Saya hanya kasih clue aja bahwa ingat waktu Rakernas di 2022, Rakernas Partai Nasdem, ketika proses penjaringan kandidat capres muncullah 3 nama tadi. Tapi kalau teman-teman buka betul pidato Surya Paloh saat ingin mengumumkan 3 nama ini, bahkan sebelumnya dia ingin memastikan satu variabel penting bahwa siapapun yang kemudian kita tunjuk malam ini atau dalam proses yang terjadi di Rakernas Partai Nasdem ini harus orang-orang yang betul-betul bisa memperjuangkan stabilitas politik Indonesia. Karena Pak Surya sadar betul politik memecah belah orang, politik kemudian membuat saudara serumah sendiri bisa kemudian saling gontok-gontokan, sehingga variabel ini yang kemudian menjadi idealisme Surya Paloh, yakni ingin siapapun pemimpin kita ke depan adalah orang yang mampu membawa keteduhan, membawa semangat kebinekaan, semangat persatuan, dan bahasa Surya Paloh dalam Rakernas itu adalah yang mampu menjaga, yang menggaransi atau menjaga stabilitas politik. So ketika ketika Anies masih kemudian diberi stereotip orang yang kemudian datang dengan politik identitas yang memecah belah segala macam, dan Surya Paloh meyakinkan bahwa Anies tidak seperti yang dipikirkan oleh publik Indonesia. Dia adalah figur nasionalis, dan ketika ditambah lagi dengan Caimin, saya kira Surya Paloh tesis dia bahwa pemimpin kita harus adalah orang-orang yang mampu menjaga stabilitas politik terwujud sudah dengan 2 tokoh yang dikawinkan, 2 tokoh yang digandengkan ini. Mudah-mudahan publik bisa terbuka matanya bahwa pasangan Anies Caimin itu bukan soal pasangan yang untuk tujuan pragmatisme. Ingat Surya Paloh kemarin bilang selama tinggal cebong, selama tinggal kampret, selama tinggal kadrun segala macam itu kan Pak Surya sadar betul bahwa politik kita ini adalah politik keterpecahan, politik adu domba dan segala macam. Dan ketika 2 pasangan ini di 2 orang ini dipasangkan, maka saya kira potensi keterpecahan itu bisa ditekan, bisa diminimalisir. Itu aja sih sebenarnya proposal besarnya, proposal idealismenya Surya Paloh. Iya, iya betul. Atau dalam kata lain politik kebinekaan. Politik kebinekaan dari Pak Surya Paloh. Nah, oke, Mas Sampi. Tentu tidak sedikit publik yang terkejut ya, kita anggapkan saja itu. Dan yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, ketika kita sudah tahu ini ada langkah budaya di sini, zigzag gitu ya. Nah, apa sebetulnya langkah yang mungkin akan terjadi? Skenario berikutnya dari koalisi-koalisi yang lain ya, sejauh ini yang sudah ada 3 yang terbentuk itu, yang perlu direspon dari deklarasi Pak Anies dan Caimin ini. Apa kira-kira langkah selanjutnya? Ya itulah politik ya, selalu ada kejutan-kejutan Mario. Kita tidak bisa kemudian memastikan. Dulu kita pernah podcast bahwa pasangannya itu orang tidak pernah membayangkan bahwa Anies dengan Caimin, tapi kejutan itu terjadi dan itu dilakukan oleh Surya Paloh dan Partai Nasdem. Nah, apa sih pertanyaan, apa langkah berikutnya yang kemudian harus diantisipasi dan apa yang bisa terjadi? Mari kita tunggu 2 pasangan ini, Ganjar dan X, Prabowo dan X, ini pun masih berproses. Dinamika itu masih terjadi dan semua tentu datang dengan perhitungan-perhitungan lainnya. Tetapi yang cukup membuat Pak Surya tenang adalah dia sudah bisa menjamin bahwa Anies bisa maju sebagai capres. Dan Caimin sendiri dia berikhtiar bahwa kali ini kalau di periode sebelumnya pernah ada baliho di mana-mana Caimin presiden, dan kali ini turun ke Caimin cawapres, dan dia tidak mau malu muka lagi. Dan itu yang saya dengar, Caimin pernah ditawarkan oleh orang lain
dari entah dari mana untuk menggagalkan supaya dia jangan cawapres dengan sejumlah uang. Saya nggak bisa sebut berapa jumlah duitnya, tetapi Caimin dengan sangat tegas menolak tawaran uang itu dan dia ingin menjadi cawapres. Dan ketika peluang itu di koalisi KKIR itu tidak ada harapan lagi, maka ketika ada tawaran dari Surya Paloh, tawaran dari Nasdem, tawaran dari Anies untuk bisa digandengkan, maka dia menerima itu. Tentu ini tidak mulus. Saya Iya. bilang ke depan pasti selalu ada tantangan. Misalnya per 2 hari ini setelah kita lihat ada pengumuman di Hotel Yamato, mulai isu beredar soal apa Caimin yang pernah ada kasus korupsi dan segala macam mau dibongkar segala macam. Saya kira itu yang terjadi yang pertanyaan Mario tadi. Bisa saja kalau tidak diantisipasi dengan serius, maka ini bisa digulirkan kemana-mana, digelindingkan kemana-mana dan itu bisa membahayakan Anies dan Caimin. Tetapi saya kira saat ini mungkin Partai Nasdem dan Pak Surya udah lebih tenang karena Anies sudah dapat tiket itu. Tergantung PKS nanti mau bergabung atau enggak setelah ada keputusan dari Dewan Suro. Dan mari kita lihat dua koalisi yang lain ini kerjasama politik yang dibangun PDIP dan juga koalisi Indonesia Maju yang sudah terbentuk ini, mereka kemudian akan membawa cawapresnya siapa. Nah ini menjadi menarik untuk kita analisis ke depan. Tetapi hari ini kalau kita beri semacam nilai untuk Surya Paloh dan Partai Nasdem, saya bisa katakan ini nilainya A. Karena ada keberanian dari Surya Paloh untuk mengumumkan lebih cepat pasangan ini supaya publik bisa nilai bahwa oh ternyata Anies dan Caimin punya visi misi untuk membangun Indonesia di 2024 ke 2029 seperti apa atau membawa Indonesia menuju Indonesia emas itu seperti apa. Jadi itu yang saya bayangkan. Dan untuk siksaknya tadi, mari kita lihat penentuan capres ke depan ini seperti apa gitu loh Mas Mario. Iya, betul, betul, betul. Kalau boleh berefleksi sedikit nih Mas Andi, karena ini kan kemungkinan akan ada 3 pasangan ya. Semakin banyak pasangan menimbulkan ketidakpastian sebetulnya. Jadi setiap detik aja itu bisa berharga banget mengubah segalanya sebetulnya. Detik-detik akhir ya kita tunggu. Biasanya 1 atau 2 bahkan ini yang belum mengumumkan itu justru mengumumkannya detik-detik akhir. Dan let's see apakah itu bakal juga kita ulas nanti karena pastinya publik kan menunggu-nunggu nih siapa sebetulnya pasangan yang akan mereka pilih di pemilu 2024. Jadi kita tabung episode untuk berikutnya sebetulnya Mas Abi tentang bakal calon lainnya ya, bakal pasangan calon lainnya. Oke, sudah sekitar 15 menit ini Mas Abi kita berdiskusi. Topiknya memang masih hangat, jadi kita akan coba segera berikan ini ke publik untuk bisa jadi sarana diskusi bersama tentang fenomena di Hotel Yamato, ya kan? Oke, terima kasih Mas Terima Afi kasih Mas Mario. dan kawan-kawan. Sampai jumpa di episode ke-9 berikutnya. Nah, ini kan Terima kasih. Capres ke-7, ini Capres ke-8 ya, Presiden ke-8. Nah, episode ini spesial juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa ya Mas. Terima kasih Mas Mario.